Ilmu dalam pandangan Islam ada dua jenis. Yang pertama, ilmu bermanfaat. Yang kedua, jelas tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat terbagi dua. Bermanfaat menyelamatkan. Manfaat bisa berfaedah bagi seluruh kehidupan kita. Menyelamatkan keimanan kita. Urusan akhirat kita. Ada ilmu yang bermanfaat tapi dia tidak menyelamatkan. Ilmu bermanfaat menyelamatkan ad-din. Antum belajar agama itu langsung praktek, ikhwan. Antum belajar komputer, kuliah antum komputer. Mungkin tidak antum bekerja di bidang komputer besok? Kadang-kadang insinyur perikanan, kerja bangunan. Sebab waktu kuliah, dia memang ahli bangunan. Sambil kerja di kuliah. Kerjanya di bangunan. Sehingga dia betul-betul paham. Adapun kuliah, sekedar aja dapat gelar. Pulang, ini sudah. Pulang kerja lagi. Akhirnya dia lebih ahli bangunan. Begitu tamat, sarjananya perikanan. Kerjanya bangunan. Orang dia tak pandai berenang juga kok. Banyak. Jadi ilmu agama langsung praktek. Tidak nunggu, tamat dulu. Belajar sifat sholat Nabi. Kapan? Tunggu tamat dulu, baru praktekkan. Tidak ada. Lihat. Sekarang coba kita pikir. Orang-orang tua, kalau ditanya, orang tua apa anak-anak dulu ya? Orang tua lah. Mengapa bapak-bapak dan ibu-ibu menguliahkan anak? Secara diplomasi mengatakan masa depan, Ustaz. Yakin tidak bapak dan ibu anak itu besok masa depannya baik? Katakanlah dia kuliah. Yakin tidak bapak dan ibu bahwa anak bapak dan ibu habis kuliah langsung dapat kerjaan? Belum tahu. Kalau belum tahu kenapa usaha? Ya namanya orang tua, Ustaz. Oke. Kalau dia sudah dapat pekerjaan, yakin enggak dia dapat gaji besar? Belum tahu. Oke, dia dapat gaji besar. Yakin enggak bapak dan ibu bisa menikmati? Belum tahu. Oke, bapak ibu bisa menikmati. Yakin enggak bapak dan ibu akan bahagia dengannya? Belum tahu. Semua yang belum tahu, kita sudah berkorban harta. Nyawa pun dikorbankan. Waktu kita, tenaga kita. Padahal itu kita sendiri memiliki keyakinan sesuatu yang tidak pasti. Pertanyaannya, mati yakin enggak? Yakin, Ustaz. Sudah bersiap enggak mati? Belum, Ustaz. Kita ini pintar apa bodoh? Sesuatu yang belum pasti kita sudah persiapkan. Tetapi sesuatu yang pasti kita tidak persiapkan. Kira-kira pintar apa bodoh sebenarnya? Jawaban masing-masing. Kalau saya bilang bodoh, katakannya saya nuding. Udah, pejamkan aja sini. Ternyata kita memang bodoh. Karena orang yang pintar, kata Rasulullah, orang yang memikirkan kuburan dan apa yang ada di balik kuburan. Itu pintar, Tuhan.
Sekarang kita memikir masa depan dunia yang itu tidak pasti kita nikmati. Tapi sudah korbankan semuanya. Tapi jangan salah paham. Semenjak dapat pengajian itu, pulang ke rumah, nak, tak usah kuliah. Apa? Mati juga besok. Begitu anak bilang, Pak, ini ada makanan enak, tak usah. Mati juga besok. Itu salah paham. Yang saya maksudkan itu, kita salah mengutamakan pendidikan itu, ilmu itu. Setiap kita ini wajib mempelajari ilmu agama. Setiap hadis Nabi, Al-Quran, bila bicara tentang ilmu, tidak lain kecuali ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min yatami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasu bainahum ila khaffat 'alaihim malaikah wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah." Tidaklah satu kaum yang duduk salah satu rumah Allah, yata'allamuna al-Qur'an. Mereka mempelajari Quran, wa yatadarrasu bainahum, mereka mentadarusnya, mempelajarinya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Allah membicarakan mereka, memuji mereka di hadapan para malaikat. Riwayat lain yang menyebutkan lagi, malaikat memuji mereka, mendoakan mereka. Yata'allamuna al-Quran wa yatadarrasu bainahum. Mereka mentadarus, dalam arti kata bukan sekedar baca, memahami maknanya, mengamalkannya. Mereka pelajaran, illa khaffat alaihim malaikah. Kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Riwayat yang lain dikatakan ada malaikat sayyar berjalan di muka bumi. Melihat majelis-majelis taklim yang dibacakan Quran dan Sunnah. Kalau dia ketemu, mereka akan berdoa agar orang di dalam majelis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.